Halo, inilah video demonstrasi saya untuk seleksi asisten praktikum lab sister untuk soal ASM sederhana. Jadi langsung mulai saja ke kode assembly. Jadi pertama di kode assembly-nya ini ada dibagi menjadi dua bagian, dua section, yaitu yang untuk data dan untuk teks, di mana data ini untuk string-string yang digunakan dan teks adalah untuk kodenya sendiri. Lalu untuk teksnya sendiri ini sebenarnya dibagi menjadi dua, di mana ini dibagi menjadi bagian utamanya yang ada bagian untuk fungsi startnya, lalu untuk makro write player name, lalu ada untuk game dan fungsi-fungsi pembantu gamenya sendiri untuk logic gamenya, lalu bagian utility. Nah, di bagian utility ini ada beberapa fungsi. Pertama ini ada exit. Ya, exit ini hanya memanggil syscall 60 ya. Ini code-nya ini ada di sebagai argumen. Lalu untuk print 6 ini juga mengambil dari argumen dari RDI. Keduanya dari RDI, nah itu diambil sebagai argumen. Print 6 ini sesuai namanya untuk menuliskan angka long integer 8 byte ke layar. Nah ini logiknya tuh dia pertama bakal ngambil argumen kan. Lalu ini untuk loopingnya ini seperti INTI sama dengan 0. Lalu di sini nolnya ini diletakkan di sebuah pointer RBP-8. Ya ini untuk terminator untuk stringnya. Karena ini nanti tuh dia tumbuh dari RBP-8 ke RBP-9, RBP-10 dan seterusnya. Jadi di paling belakang kita letakkan RBP-8, lalu kita RCX kita tambah 1, berarti mulai dari I sama dengan 1. Lalu kita ini kalau negatif bikin jadi positif. Nah ini dicek dulu RDI-nya yang tadi argumennya. Kalau misalkan apa ya namanya ya, RDI-nya ini lebih besar dari atau sama dengan 0, dia langsung ke sini. Tapi kalau enggak, dia bakal dimultiply sama min 1, sehingga jadi positif. Nah, lalu di sini bagian loop-nya, di sini dia akan menuliskan digitnya. Pertama, dia bakal nge-XOR ya, RDX, ngenolin RDX, terus R8-nya ditaruh 10. Nah, habis itu kita bakal ngebagi RAX dengan 10. Nanti hasil baginya bakal ditaruh di RDX, hasil bagi ditaruh di RDX, lalu kita AND-kan dengan 0xFF agar hanya byte pertamanya saja yang ada nilainya, sisanya 0. Lalu selanjutnya kita menambahkan dengan 48, di mana 48 ini adalah ASCII untuk karakter 0. Lalu ya kita letakkan nolnya ini yang tadi address untuk 0, address RBP-8 kita letakkan di R8, lalu kita kurangkan addressnya tadi dengan RCX, di mana RCX ini adalah counternya kan, jadi kita kurangkan dengan 1 misalnya tadi, jadi sekarang di RBP-9. Lalu kita move byte dari DL ke R8. DL itu yang tadi yang ini digitnya yang akan kita tuliskan. Lalu kita increment RCX, lalu kita tes kalau misalkan RAX-nya udah 0 atau argumen 6-nya ini udah kita isi semua, udah jadi 0 kan, soalnya udah dibagi 10 bagi 10 bagi 10 terus jadi 0. Nah, dia bakal ke sini. Cuman kalau misalkan dia belum 0, dia bakal balik lagi ke atas lalu diulang. Terus untuk itu setelah dia selesai dia bakal ke RDI lagi yang tadi sebagai argumen tadi. Dia bakal dicek dulu nih apa namanya? Negatif atau positif. Kalau misalkan kita di N terus lebih besar dari 1 sama dengan 0, maka dia bakal ke is positif. Terus RCX-nya kita kurang 1. Ya, tapi kalau belum bakal ditulis dulu minusnya, bakal ditambahin minusnya ke ekor dari si LEA. Ekor string yang tadi kita bikin di loopnya. Lalu ya ini yang tadi ya R8 dikurangin RCX jadi R8 min N. Di situ kita lompat langsung ke dan di sini. Nah, ini kenapa harus dikurangin 1 RCX-nya, karena
Ini seperti I plus sama dengan 1. Apa ya? Seperti ini soalnya di sini ada INCRCX di sini kan, tapi padahal ini tuh RAX-nya 0 gitu misalnya, udah 0. Nah itu kan jadinya nggak perlu dituliskan RCX-nya, jadi bisa kita kurangin 1. Habis itu kita bisa selanjutnya ke dan sini, ini bakal dipanggil syscall-nya. Syscall 1 ya, karena ini pakai 64 bit. Habis itu ya ini udah penutupan fungsi. Terus ada print new line-nya di sini lebih simpel, ini cuma menuliskan RX, cuma menuliskan ASCII 10 ke layar. Terus get 6 input ini untuk membaca input dari user. Ini logiknya mirip-mirip ya. Ini ya. Jadi kita baca RX. Enggak, ini kita nolin dulu RX dan RDI. Lalu kita naruh RBP-9 di RSI address-nya. Soalnya kan kita dari RBP-9 sampai RBP8 lokasi string inputnya nanti. Lalu kita taruh, kita RDX ke 21. Ini ukurannya, ukuran byte-nya, terus kita syscall, kita panggil. Nah, ini syscall 0, berarti syscall 0 ini tuh untuk membaca input dari user. Ditaruh di RBP-9 sampai R29-21, berarti sampai RBP-8. Selanjutnya kita ya ngurangin backslash n-nya dari input, soalnya kalau di input kan bakal ada backslash n-nya. Nah, jadi RAX-nya kita kurangin 1. RAX ini kan dia bakal ngebalikin panjang string yang dibaca. Jadi kita kurangin 1. Kita move RAX ke RCX-nya, kita simpan di RCX, lalu soalnya tadi kita di awal udah nyimpen ini RBP09 di RSI, maka bisa kita tambahin dengan RCX. Nah, jadi 0. Jadi minisalnya dia baca 19 digit, maka nanti RBP-8-nya bakal dinolin. Di situ, di sini dia nolin, dia ini sekarang ngejumlahin dari input usernya. Jadi dinolin dulu, kan ini buat sum-nya. Terus di sini buat banyak digit yang udah dibaca. Terus di sini untuk temporary value, biar 10. Nah, lalu kita multiply sum-nya dengan 10 ya. Terus R10 byte-nya kita taruh nih dari RSI, which is RBP-9 tambah tambah RCX, tambah RDX. RDX di sini kan buat counter I kita ya. Kenapa nggak pakai RCX? Soalnya RCX ya kan dipakai buat nyimpen RAX yang awal. Banyak digitnya. Nah, habis itu kita tambah RDX, terus nanti kita taruh di R10. Nah, nanti R10-nya kita kurangi dengan 48, lalu sum-nya kita tambah dengan R10 yang tadi. Terus kita increment RDX-nya. Itu. Terus nanti di compare RDX sama RCX, kalau misalkan banyak digit yang udah dibaca, yang udah dijumlahin sama dengan banyak digit yang dibaca, maka dia bakal ke sini. Tapi kalau misalkan masih nggak sama, dia bakal ngulang lagi ke atas ke loopnya. Nah, untuk print batas, ini juga simpel ya, dia cuman dari string batas ditulisin ke layar. Itu untuk fungsi utilitiesnya, utility functions. Selanjutnya ini, nah untuk gamenya sendiri, itu dimulai dari print title, dimulai dari start di sini, lalu dia bakal lompat ke game. Nah, dari makronya dulu. Nah, makronya ada write player name. Nah, ini terima 2 argumen. Argumen pertamanya ini tuh ada di sini ya, menuliskan nama pemain 1 tanpa new line. Lalu lompat ke suatu tempat, argumen pertama makro. Argumen kedua adalah nilai boolean. Jika ganjil artinya nama player 2 dan genap maka artinya player 1. Jadi misalnya kita RBP, enggak, ini seperti fungsi biasa ya, disimpan dulu. Lalu dia mengsatukan RAX dan mensatukan RDI. Nah, terus kita ngecek argumen keduanya. Jika argumen keduanya ini dia genap, maka dia bakal ke .p2. Berarti yang di print itu nama P2. Tapi kalau nggak dia bakal ngeprint nama P1 di sini. Nah, terus kita panggil syscall-nya, syscall untuk menulis. Di sini udah di set di sini. Jadi syscall 1 lagi tadi. Nah, habis itu dia ke dan. Keduanya ke dan, lalu dia lompat ke argumen pertama. Nah, ini nanti akan digunakan pada fungsi game. Di start,
memanggil game. Nah, di sini dia kan print title, lalu menyiapkan variabel-variabel. Nah, lalu di sini adalah awal dari semua turn. Nah, di sini adalah awal dari player turn. Kenapa dipisahkan? Karena untuk ada right player name di sini, jadi harus dipisahkan. Nah, jadi untuk player turn ini sendiri dilihat dari angka turnnya. Jika turnnya genap, nah di sini. Kalau turnnya genap, maka dia bakal turnnya player 2. Tapi kalau turnnya ganjil, dia turnnya player 1. Nah, untuk gamenya sendiri kan, ini sebenarnya turn based RPG ya. Turn based RPG yang bisa, sebentar, di sini. Nah, ini adalah turn based RPG yang, nah, dimana sebuah karakternya dapat melakukan sebuah weak attack, strong attack, dan heal. Nah, lalu ada sistem stamina. Ini seperti mana? Jika playernya tidak, apa ya, tidak punya stamina, maka tidak bisa move apa-apa. Maksudnya itu, misalnya punya satu stamina, dia masih bisa melakukan strong attack, tapi nanti staminanya jadi min 2. Gitu. Lalu, ya. Nah, ini kondisi awalnya, dan ini adalah sistem stamina yang tadi, dan ini kondisi menang atau kalahnya. Nah, jadi sebuah player kan dapat memiliki 3 move ya. Jadi di start turn ini bakal di ini dulu kan, dituliskan ini turn baru gitu. Nah, terus kita tuliskan turnnya turn berapa. Lalu kita merestore stamina jika sudah 3 turn. Soalnya staminanya akan di restore setiap 3 turn. Jadi dicek dulu apakah ini turn ketiga. Kalau iya maka di restore. Lalu ini masuk ke player turn, dicek. Di sini ditulisin right player name-nya, ini untuk menuliskan ini turn player siapa. Jadi terus ya, ini untuk menuliskan ini sudah mulai turn, lalu di sini untuk menuliskan nama playernya, lalu di sini akan dilanjutkan dengan player turn 2. Nah, lalu di sini adalah bagian dia untuk menentukan move dan untuk menerima input lebih tepatnya. Jadi ini untuk menuliskannya, untuk menuliskan ininya. Jadi di data harusnya ada player turn 1, player turn 2. Nah, it's the bla 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 turn ya kan. Jadi balik lagi ke sini. Ini ada dia ngecek stamina. Kalau misalkan dia 0, kalau ini R8 di tes dia 0, berarti kan ini turnnya genap. Karena genap berarti dia ke sini, dia ke yang ke P2. Jadi di compare R14-nya, di mana R14 ini ada untuk menyimpan P2 stamina. Nah, kalau misalkan lebih kecil dari atau sama dengan 0, maka di skip turnnya. Tapi kalau enggak, bakal lanjut ke pair input. Itu juga dengan pair 1 ya. Nah, habis itu di sini bakal minta input player as player action ID. Lalu jika sudah, nanti bakal dicek inputnya. Kalau inputnya di antara batas 1 sampai 6, dia bakal di sini, bakal masuk ke else if ini. Tentuin apa yang dilakuin. Tapi kalau misalkan enggak, dia bakal bilang inputnya jelek, bakal masuk ke bad input ini. Dimana bad input ini bakal menuliskan bad input message, terus balik ke minta input player. Di sini kan your input is invalid bla bla bla. Terus as player. Nah, di sini ini untuk quick, strong, heal. Di sini juga bisa melihat stats dan help. Lalu untuk game over di sini. Terus selanjutnya ada end turn. Jadi nanti setelah misalkan sudah melakukan move weak, strong attack, weak attack atau heal, dia bakal masuk ke end turn. Ini logikanya yang pertama, sebenarnya untuk ketiganya sama. Pertama bakal dicek dulu turn player mana. Oh, ditulisin dulu dia melakukan move apa, terus dicek turn player mana. Habis itu kalau misalkan ini turn player 2, maka bakal ke sini, kalau enggak bakal ke sini, terus dia ke end turn. End turn itu di sini. Nah, untuk help dan untuk stats ini bakal ke player input lagi.
Nah, enter sendiri ini nanti bakal ngecek kalau misalkan salah satu playernya ini sudah lebih kecil dari atau sama dengan 0. Berarti kan itu kalah. Nah, itu nanti masuk ke fungsi yang tepatnya. Jadi misalnya P1 win atau P2 win, terus nanti ini akan menuliskan player mana yang menang, lalu akan menuliskan game over dan keluar dari program. Tapi jika enggak, maka akan balik lagi ke, jika masih belum ada yang 0, maka akan balik lagi ke start turn di sini. Ya, selanjutnya itu untuk kode assembly-nya. Selanjutnya untuk bagian selanjutnya adalah proses kompilasinya. Proses kompilasi dan seluruh spesifikasi pada spek. Nah, speknya ini dikompilasi untuk arsitektur x86 64 bit dan bisa melakukan input output CLI ya, karena ini game. Nah, kompilasinya itu hanya tinggal dengan make. Nah, lalu nanti di binnya jadi ada folder bin dan sudah ada gamenya. Selanjutnya cara eksekusi program. Cara eksekusi program ada dua. Misalnya kita dengan make bin dengan make saja, kita bisa ./bin garis miring game, atau kita juga bisa make run. Nah, sama saja. Lalu keberjalanan program. Nah, ini kan ini tersatu. Player satunya ini adalah which. Jadi bisa let's start 100-100. Terus misalnya dilakukan strong attack. Strong attack ini akan mengurangkan 5 HP sebagai damage dan menggunakan 3 stamina. Jadi kalau kita menggunakan stats, switch-nya ini berkurang 3 dan HP Dragon berkurang 95. Lalu bisa di heal juga dengan net stats ya. Nah, ini karena ini sudah turn ketiga, maka stamina-nya kembali. Nah, tadi kan Dragon-nya menggunakan heal juga. Heal ini menggunakan 2 stamina dan restore 2 HP. HP Dragon-nya kan tadi dari 95 jadi 97, lalu stamina-nya dari 98 jadi 100 lagi. Nah, lalu bisa lanjutkan. Nah, ini harusnya sekali lagi dan selesai. Nah, tadi kan Dragonnya kalah ya, karena di strong attack sama Witch. Lalu Witch-nya menang. Untuk keberjalanan programnya seperti itu. Sekian dan terima kasih.